Hari ini kita suatu bentuk perlindungan hukum ya, khususnya bagi perempuan-perempuan, pekerja perempuan, umumnya kepada perempuan masyarakat Cikarang terkait masalah kasus pelecehan seksual ya, yang diduga ini masuk ke dalam undang-undang TPKS ya, undang-undang yang baru, sekaligus kita dari kuasa hukum menguji tentang undang-undang nomor 12 tahun 2022 ini terkait masalah mungkin nanti pengembangan terkait masalah kasus ataupun pasal-pasal, mungkin nanti kita akan meninjau kembali. Untuk ini. Laporannya apa? Untuk dugaannya ini terkait pelecehan pelecehan seksual secara non fisik ini yang baru dilaporkan hari ini. Untuk ITE sama tenaga kerjanya? Lagi digodok sama kita untuk tenaga kerjaan, itu kan beda sama ranahnya. Bukti-bukti bang yang Bukti kita lagi mengumpulkan bukti-bukti, tapi untuk sementara ini baru chat dari dari yang dapat dari pelapor ini, mungkin nanti akan dikembangkan lagi oleh penyidik. Bang, berarti laporan sudah diterima polisi? Ya udah. Bang, bisa jelasin bang, polisi nyanyiin apa aja bang? Kenapa? Polisi tadi nyanyiin apa aja? Ya terkait masalah kasus Simba ini, terkait pelecehannya, seputar itu mungkin. Pasal yang dikenakan terhadap terduga pelaku ini apa? Ada dua pasal, ya pasal 6 ya, Undang-Undang nomor 12 tahun 2022, terus KUHP 335 pasal 6. Ancaman hukumannya? Ancamannya 9 bulan sampai 1 tahun ya. Bang, dikit bang, inisial ini yang dilaporkan? Inisial yang dilaporkan ini Simba ini adalah Mbak Afi ya Pak? Yang dilaporkan? Yang dilaporkan adalah mungkin nanti penyidik aja. Ini baru mungkin saya masih memudahkan nanti pengembangan nantinya. Tapi satu orang ya bang ya? Baru satu orang, betul satu orang. Jabatannya bang, jabatan terlapor bang. Dibentuk jabatannya kalau nggak salah manajernya. Saat ini masih aktif bekerja? Masih aktif. Kalau untuk korban masih aktif atau enggak? Untuk harusnya korban ini masih aktif, cuman udah di-cut sekarang. Harusnya sampai tanggal berapa? Sampai tanggal 13 ya. Pasca buka suara itu atau gimana bang? Iya. Di-cutnya kapan? Coba tadi sampaikan langsung. Nanti disampaikan langsung. Viral ya. Bang, ada pendampingan dari PPA gitu bang? Pelindungan perempuan gitu bang? Ada nanti dinas. Nanti dari Pak Dewan bisa secara detail untuk. Kenapa ITE-nya sama tenaga kerjanya nggak dimasukin dalam pasal ini, laporan ini? Untuk sementara karena kan kita sesuai dengan alat bukti bang. Jadi ada kemungkinan nanti muncul. Nanti kan pengembangan dari itu. Tapi di perusahaan tersebut udah banyak yang menjadi korban juga kan? Ya kita lihat nantilah dari hasil pengembangan, kan kita ini baru mengembangkan, baru pelaporan kan. Nanti mungkin ditindaklanjuti oleh penyidik. Simbanya boleh nih pak? Simbanya? Ya siap pak. Mbak, izin mbak. Lanjut. Banyak agak maju bang. Mungkin diceritain aja bang dari awal mas seperti apa? Konstruksinya yang dialami itu apa aja sih? Yang dialami ya itu, setiap ketemu beliau selalu ngajak kayak, ayo kapan jalan, kapan ketemu gitu, kapan jalan bareng berdua gitu. Jadi aku di situ selalu alasan karena di sisi lain juga saya butuh pekerjaan ya. Jadi nggak mungkin langsung bilang enggak lah, kayak langsung gitu. Jadi makanya kayak alasan ntar gitu, diulur-ulur, dan sampai sekarang tuh terakhir karena kebetulan aja aku mau selesai kontrak di tanggal 13 Mei ini, dia itu apa sih namanya, kayak nagih lagi gitu, ayo kan kamu mau perpanjangan, kapan nih jalan bareng berdua gitu. Ya aku kan lama-lama di sini ya udah, jadi aku tegasin lagi bahwa aku tuh nggak bisa jalan berdua bareng, karena aku juga punya cowok. Terus udah gitu kayak apa sih, kayak harga diri gitu, kayak nagih-nagih terus. Nah situ aku langsung ambil keputusan gak mau gitu. Nah kemudian dia langsung kayak ya udah kamu habis kontrak aja gitu, nggak diperpanjang kayak gitu. Tapi sekarang udah nggak kerja mbak atau gimana? Hah? Udah nggak kerja. Kontraknya kapan mbak? Terus kontraknya nanti tanggal 13 Mei. Tapi sekarang masih kerja. Tapi sudah dibicarakan seperti apa mbak? Oh belum sih. Masih tanggal 13. Ya, hampir dipastikan karena dia menolak. Sempat timbul ada rasa ketakutan nggak mbak? Iya, resiko yang dapetin. Iya. Ya ada sih. Ketakutan seperti apa mbak? Ya trauma aja gitu. Tekanan batin juga. Mbak, Ada intervensi nggak mbak dari perusahaan ini? Setelah buka suara nih di media kan ada intervensi nggak dari ancaman gitu mbak? Pelaku atau dari yang perusahaan? Oh nggak ada sih pak, belum ada. Mbak, tadi kan mbak bilang ada ajakan ya, itu ajakan kemana mbak?
ajakannya tuh ya nggak tahu, karena kan saya nggak pernah mengiyakan, kan saya menolak terus, jadi belum jelas dia mau ngajaknya kemana gitu. Tapi sempat mengirim foto hotel ya, Mbak? Iya, sempat mengirim Hotel mana, Mbak? tuh. Jelas ngajaknya Di hotel Jababeka. Jababeka juga. Salah satu hotel di Jababeka. Jadi prinsipnya si Mbak ini keberaniannya dampingi Pak Ubon Tabroni, pemerintah Kabupaten Bekasi, ada tim advokat ya, 7 advokat kita siapkan untuk mendampingi pelapor. Kedua, apapun bentuknya, upaya terhadap kekerasan terhadap perempuan, kemudian dugaan pelecehan seksual baik fisik maupun non fisik tidak boleh dibenarkan. Khususnya buat pekerja perempuan di Kabupaten Bekasi. Malu kita, daerah terpadat, industri terpadat se-Asia Tenggara kejadian seperti masih ada. Dimungkinkan, kata advokat kami, akan ada pengembangan, akan banyak. Pak Ubon Tabroni tadi sudah ngajak Pemkab Bekasi untuk membuka posko pengaduan. Kejadian-kejadian seperti ini nggak boleh terulang lagi ya, pesan moralnya ya. Nah, si Mbak ini patut diapresiasi karena berani menjadi pintu pembuka, menjadi corong untuk membuka kasus ini, upaya agar di kemudian hari tidak tertimpa atau tidak terjadi di perempuan-perempuan pekerja perempuan di Kabupaten Bekasi. Mungkin sementara cukup seperti itu. Mas, kedepannya akan dilakukan, Mas, dari Komisi 4 yang sekarang di bidang tenaga kerja, Ya, Mas. oke. Perlindungan terhadap korban, tadi kita sampaikan sebenarnya. Yang pertama, kita akan dampingin selain 7 advokat, kita juga akan laporkan kepada LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Saya mewakili rekan-rekan di DPRD Kabupaten Bekasi juga sudah berkomunikasi dengan Komnas Perempuan. Jadi upaya-upaya tersebut nanti melalui kantor hukum, melalui tim penasihat hukum akan ditempuh. Saksi ataupun korban ini juga harus dilindungi. Jadi siapapun pekerja perempuan di Kabupaten Bekasi khususnya yang mengalami kejadian mungkin mirip atau serupa dengan si Mbak Adi ini, tolong jangan pernah takut. Kami pemerintah, ada DPR RI, ada Bupati Bekasi dan jajaran termasuk kami wakil rakyat daerah, kami siap dampingin. Poskonya di mana, Bang? Kita posko pengaduan kita pusatkan di Kabupaten Bekasi, di Delta Mas, dekat kantor, dekat Pemkab lah, biar agar gampang diakses. Nah, termonitor langsung ya, teman-teman Pak Ubon nanti akan hubungan juga dengan Menaker, ya lembaga-lembaga instansi terkait, kan beliau kan dulu pernah di Komisi 3, jadi insya Allah lah ini kita akan kawal tuntas. Mbak, sejauh ini Manajer ada itu udah menikah belum sih, Mbak? Ya? Manajer itu udah menikah belum? Oh, Sudah saya berkeluarga belum belum? tahu. Nggak tahu. Oh, iya, nggak tahu. Kira-kira umurnya berapa, Mbak, manajer itu, Mbak? Kisaran 35 ke atas lah. Mbak, infonya per hari kemarin di-cut nggak? Bener? Iya, ada sih infonya, emang beneran aku mau dihabisin. Tapi ada surat tertulis nggak dari perusahaan itu kemarin udah di-cut? Belum, karena kan nanti gitu ya tanggal 13 Mei. Mungkin cukup ya, kesiapan Mbak, teman-teman kerja fisiknya pernah ada yang nih, cerita Mbak. sama Mbak, pernah kayak gitu juga. Serupa, Mbak. Nanti ya pengembangan ya. pengembangan ya. Oke, thank you ya. Oke, yuk. Resiko yang didapat apa sih, Pak? Lingkungan sekitar gitu perusahaan, Pak. Udah siap dengan lahir batin beliau itu. Dengan membuka aja ini udah siap. Ya, thank you ya teman-teman ya. Ya. Amin mana ya. Oh iya, LP-nya dong. Laporannya. Mundur semua dong, Tahan dulu, Mbak ya. Gitu, Mbak, tahan. Ngadep sini, Mbak. Kiri, Mbak. Tahan, Mbak. Bang, Dari akar. kalau misalkan korban setelah berita ini dipecat gitu, tindakan dari Wah, anggota Dewan seperti apa? Misal kalau ini dipecat, ya tentu kan yang lebih berwenang kabupaten. Ya saya akan ini kan ke bupati segala macam, bahwa jangan hanya karena berita ini terpublish segala macam dia mengalami korban yang kedua kali. Ya, korban pertama karena tadi, korban kedua hubungan kerjanya terputus. Tindakannya sendiri seperti apa, Bang? Apa terus mendampingi atau bagaimana? Ya, pasti itu nanti tim kuasa hukum sekarang udah ada, DPRD juga udah turun. Bisa